Absennya silakan diisi di kolom chat. Absen, terus habis itu kita kita sebentar aja, soalnya kita cuma bahas soal kuis yang kemarin. Mudah-mudahan benar-benar sebentar. Tunggu ya. Soal nomor 1. The following statement is apa nih? Tunggu. Nih. The following statement is difference between financial accounting and management accounting. Nah, jadi apa sih beda akuntansi keuangan sama akuntansi manajemen itu? Terus kalau soal panjang-panjang kayak gini, itu kita mulainya itu baca soalnya dulu apa yang diminta. Jangan baca dari atas, jadi baca di bawahnya apa yang dia minta. Jadi apapun yang soalnya panjang-panjang, apalagi soal kasus, itu kalian mulainya selalu dari bawah apa yang dia minta. Which of the above statement is an incorrect statement is pernyataan yang salah terkait dengan perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu adalah yang pertama katanya financial accounting produce report that are used by external parties. Jadi di sini laporan keuangan itu digunakan untuk kepentingan pihak eksternal. Nah, pihak eksternal ini contohnya itu adalah pemegang saham, kemudian habis itu kreditor, masyarakat, atau orang pajak. Nah, terus habis itu sedangkan manajemen accounting is used by company management. Sedangkan akuntansi manajemen itu digunakan untuk kepentingan manajemen. Nah, yang pernyataan satu ini benar atau salah? Benar, Kak. Benar, Kak. Nah, Benar, berarti ini Kak. benar. Nah, kemudian yang kedua, the preparation of report in financial accounting is regulated by accounting standard. Sedangkan persiapan untuk membuat laporan akuntansi manajemen ini hanya disesuaikan pembuatannya itu sesuai dengan kebutuhan manajemen. Ini benar atau salah? Benar. Benar, Kak. Benar. Jadi akuntansi keuangan itu laporannya dari akuntansi keuangan itu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan yang mana? Laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama, financial position atau balance sheet. Terus habis itu comprehensive income statement. Comprehensive income statement. Terus habis itu yang ketiga itu adalah laporan perubahan ekuitas atau equity apa namanya? The statement of change of equity. Terus habis itu yang keempat itu adalah laporan arus kas, cash flow, terus catatan atas laporan keuangan, not of financial accounting, financial reporting. Nah, jadi yang laporan keuangan yang kita buat itu, yang 5 yang tadi, itu dibuat berdasarkan ada standar akuntansinya. Ada standar akuntansinya. Sedangkan untuk pembuatan laporan dari akuntansi manajemen, ini nggak ada standarnya tergantung pada kebutuhan manajemen. Misalnya, kita pengen bikin manajemen ini pengen tujuannya itu adalah untuk melihat wilayah mana sih yang paling banyak pendapatannya kita dari wilayah mana. Misalnya kan kita perusahaan nih, perusahaan kita itu beroperasi ada di wilayah A, di wilayah B, di wilayah C. Nah, kita pengen tahu yang mana yang profitnya paling tinggi. Nah, berarti di sana kita bikin nanti laporannya itu laporan profit per daerah kayak gitu. Jadi dia nggak sesuai sama standarnya, nggak ada standarnya tergantung pada kebutuhan manajemen. Atau misalnya kita ingin
manajemen ini ingin mengambil keputusan tentang apakah bagusnya kita di sini menerima pesanan khusus atau enggak. Atau kalau kalian misalnya kita pengen menutup operasi ini atau enggak. Jadi itu nanti berarti kita bikin laporan yang namanya nanti di akuntansi manajemen itu laporan laba rugi variabel costing misalnya. Jadi enggak sesuai dengan standar akuntansi. Jadi itu yang nomor 2. Berarti ini benar. Kemudian yang nomor 3, salah satu contoh dari laporan yang dihasilkan oleh manajemen accounting itu adalah statement of financial position, sedangkan dan income statement in accordance with IFRS. Nah, ini benar atau salah? Salah satu contoh dari laporan. Ya, salah. Jadi, laporan salah satu ini berarti laporan dari akuntansi keuangan. Manajemen enggak ini. Terus ini yang keempat, financial accounting has a historical orientation. Itu benar atau salah? Benar. Benar. Soalnya gini, kalau financial accounting itu berarti kan kita mencatat transaksi itu kan dia terjadi dulu, baru kita catat transaksinya kan. Nanti dari transaksi-transaksi itu kita buatlah laporan keuangan. Nah, berarti yang laporan keuangan, angka-angka dari laporan keuangan itu berarti berasal dari data-data yang terjadi di masa lalu. Itu maksudnya dari has historical orientation. Sedangkan manajemen accounting itu gunanya untuk pengambilan keputusan manajer ke depannya gimana. Nah, berarti di sini kalau yang namanya relevan, berarti itu harus sesuai sama waktunya. Kita harus gimana ya? Harus menggambarkan keadaan masa yang akan datang. Itu manajemen accounting. Kalau manajemen accounting berarti nggak historical orientation, berarti dia future orientation. Kalau manajemen accounting. Kalau financial accounting, dia historical orientation, karena laporan itu dihasilkan dari angka-angka di masa lalu. Nah, berarti which the above statement is an incorrect statement? Yang mana? 3. 3. Berarti ini 3. Nah, kemarin itu ternyata bagus lah. Nah, jadi kemarin tuh kan banyak yang belum kumpul kan. Nah, itu tuh sebenarnya ini lebih ke nilai sikap sih. Jadi kalian tuh tepat waktu atau enggak. Jadi nanti kalau untuk nilai akhir itu enggak secara objektif itu bakalan dijumlahin nilainya terus dibagi 5, enggak kayak gitu. Jadi nanti dilihat berapa rata-ratanya dia ngumpulin atau enggak. Nah, nanti berapa dipertimbangkan lagi nilainya. Jadi ini lebih ke nilai sikap yang ngumpul duluan yang kita ambil. Kemarin kan kakak bilang nggak masalah nilainya berapa. Itu kan kakak bilang nggak masalah nilainya berapa kan. Bukan nggak masalah. Jadi yang dinilai itu sikap di sini. Kalau 19 berarti itu yang tepat waktu, berarti itu yang lebih baik nilainya dibanding yang lain. Nah, kemudian kita, soalnya gini loh, nanti kan pas ujian kayak gini lagi ujiannya tuh pakai Google Form. Jadi kalian kalau udah disuruh kumpul atau kalian lihat waktunya, maka cepat-cepat kumpul. Kalau enggak diterima lagi. Soalnya gini, ketika kalian nanti ujian pekerjaan, itu kan biasanya itu kan ada tuh ngitung-ngitung banyak-banyak gitu. Tapi dia lebih ke psikologi. Jadi dia nanti kalau dia disuruh kita berhenti, maka kita berhenti. Jadi dinilai di sana itu bukan berapa banyak yang kita kerjakan, tapi kepatuhan kita dalam mengerjakan. Kalau disuruh berhenti, ya udah berhenti aja. Kalau disuruh lanjut, maka kita langsung kerjakan. Jangan ambil start duluan, atau jangan kita mencuri waktu kalau udah berhenti. Jadi nanti itu biasanya kadang ada yang bilang langsung kita didiskualifikasi. Tapi kebanyakan itu biasanya dia catat, ya udah nggak lulus aja. Gitu. Jadi belajar dari sekarang. Terus kita lanjut yang soal nomor 2.
Kak, Ya, kemarin kata kakak yang nilainya dikasih ke bapak tuh yang nilai ini, Kak. enggak. Nilai yang dikasih ke Bapak emangnya ada nilai Kakak kasih? Bapak belum ada minta nilai. Paling nanti tuh biasanya Bapak latihan-latihan, biasanya disuruh periksa asdosnya, terus habis itu kuis-kuis, terus ujian. Nanti asdos ngasih nilai akhir ke Bapak. Jadi berarti kan di akhir nilainya itu masih sama Kakak. Itu bukan nilai ini. Jadi nilai ini nanti Kakak kumpulkan juga sebagai acuan, tapi nilai akhirnya nanti tuh proses kalian gimana. Tuh kalau misalnya gini, kalian berapa orang? Anggaplah 30 orang atau 40 orang kan. Yang ngumpul di sini 19 orang. 19 orang, berarti kan banyak yang nilainya 0 tuh kan. Tuh nggak mungkin kalau dijumlahkan nanti 0, tuh nggak mungkin kayak gitu. Tuh pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain supaya nilainya tuh naik dan sesuai lah. Jadi tenang aja. Yang penting kalau disuruh kumpul, kumpul. Kalau disuruh masuk, masuk. Kalau disuruh berhenti, berhenti. Ikutin aja. Lagi nanti kalau misalnya nilainya ada yang rendah, coba nanti dikalkulasikan di akhir itu. Kalau misalnya ada yang bisa diperbaiki, kita perbaiki. Terus kita lanjutkan yang nomor ini, nomor 2. Sampai sini paham kan? Tidak ada lagi ya. Terus nomor 2, the following are mandatory components of financial statement, yang merupakan komponen utama dari financial statement. Itu apa? Ini statement nggak jelas di sini ya. Ini kan jawabannya udah dibikin nih. Statement of, jadi laporan keuangan itu kan udah kakak bilang yang 3, yang 5 tadi. Ini statement of financial position benar. Statement comprehensive income benar. Ini 2, 3, tapi ini cuma 4 kan. 4, berarti ini kurang. Berarti ini belum benar. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini udah 5. Kita lihat dulu apa aja isinya. Nah, udah memenuhi kan yang dibilang tadi, berarti ini jawabannya. Terus yang ketiga, statement of financial position benar, income statement benar, cash flow statement benar, not to financial statement benar. Nih, customer profitability report itu kan nggak dibutuhin menjadi financial statement tadi kan, ini kan hanya pelaporan aja. Jadi kan beda antara laporan keuangan dengan pelaporan keuangan. Financial report dengan financial reporting itu kan beda. Kalau report itu sarana untuk pelaporan keuangannya itu. Sarana untuk melaporkan keuangan berarti itu pelaporan keuangan berarti kan penyediaan informasi keuangan untuk pengguna dalam menghasilkan keputusan. Nah, jadi nah, jadi salah satu laporan keuangan ini hanya salah satu sarana untuk melaporkan keuangan kita. Jadi kalau misalnya udah masuk profitability report di sini, berarti kan itu udah kayak pelaporan keuangan jadinya tuh. Soalnya yang wajib untuk financial statement itu yang 5 ini. Sedangkan financial reporting itu lebih luas cakupannya daripada financial statement. Jadi kalau kita bikin bagatnya itu adalah financial reporting itu
Contohnya salah satunya itu caranya adalah dengan menerbitkan financial statement. Nah, yang financial statement itu yang 5 ini. Sedangkan kalau misalnya udah ada customer profitability report, ada prospectus report, berarti itu udah kayak pelaporan keuangan jadinya, nggak laporan keuangan lagi. Prospectus report itu apa? Prospectus report itu adalah jadi manajemen ini menambahkan untuk pemegang modal atau siapa itu mengenai kira-kira di masa yang akan datang nanti kinerja keuangan perusahaan ini bakalan gimana ya. Nah, itu dijelaskan di prospektus report. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Kak. Paham ya? Enggak, Kak. Kemudian kita lanjutkan yang ini, yang nomor 3. Financial reporting is process of providing information. Financial reporting is the process of providing information to company stakeholder to make decision, and financial report are means of conveying this financial information. Ini benar atau salah? Betul, Kak, benar. Benar. Jadi kan udah kakak bilangin, financial reporting itu adalah proses untuk menyediakan informasi. Nah, proses untuk menyediakan informasi, salah satu informasi keuangan, salah satu caranya yakni menerbitkan financial report atau financial statement. Financial statement tadi yang 5 tadi. Kemudian IFRS is an acronym for apa? Yang mana? International Financial Reporting Standard, Oke, Kak. Kak. Ya, International Financial Reporting Standard. Kemudian selanjutnya, the following are accounting standard that apply in Indonesia. Yang mana? Yang A. Yang A. Yang A. Jadi di Indonesia itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada 4 standar akuntansi. Yang pertama PSAK IFRS. PSAK IFRS ini itu yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kemudian PSAK Syariah ini itu yang digunakan oleh yang berbasis syariah. Kemudian SAK etap itu UMKM bisa. Terus habis itu kayak pokoknya yang penghasilannya itu di bawah 4,8 M ya. Jadi pakai yang penghasilan brutonya di bawah 4,8 M itu biasanya pakai PSAK etap. Kemudian SAP ini yang standar akuntansi yang digunakan oleh pemerintah. Sedangkan di sini PSAK GAAP ini itu adalah yang kita gunakan dulu sebelum kita pakai PSAK IFRS. Ini dari Inggris, ini dari Amerika. Nah, kemudian kita lanjut yang sini. Here is a statement regarding IFRS. The following is false statement regarding IFRS adalah yang mana? IFRS ini dibuat oleh apa? Oleh siapa? ISB. Ya, ISB. Berarti ini benar. Terus IFRS dari Inggris kan? Benar. Terus IFRS ini principle based atau rule based? Principle based. Nah, principle based. Apa sih beda rule based sama principle based? Apa? Jadi bedanya antara principle based sama rule based itu adalah rule based ini dipakai oleh GAAP. Nah, jadi yang standar akuntansi Amerika itu pakainya rule based. Yang kita pakai dulu itu rule based. Nah, bedanya principle based sama rule based itu adalah kalau principle based ini dia mengatur itu nggak sampai operasionalnya. Dia cuma bikin kayak pengakuan, misalnya sampai apa contohnya ya yang principle based. Nah,
Misalnya dia cuma bilang, akui aset ini sebesar nilai wajarnya. Nah, nilai wajarnya ini berdasarkan apa? Nah, nggak dijelasinnya sampai ke bawah inti-intinya gimana cara ngitungnya ininya. Pokoknya nggak sampai ke intinya atau sampai ke operasionalnya itu. Gimana cara ngerjainnya, gimana cara ngitungnya, itu nggak. Cuma prinsip-prinsipnya aja dia bikin. Sedangkan kalau rule base ini sampai cara perhitungannya itu dia jelaskan. Itu maksudnya rule base. Sehingga kalau rule base ini lebih terinci gitu. Itu beda antara principle base sama rule base. Terus kita masuk ini kualitatif Kak, karakteristik ya. Kak, menanya yang rule based tadi itu tuh dia kan terperincinya itu sampai operasional tadi Kak. Dia sampai operasionalnya itu sampai cara pengerjaannya ini harus gini loh, sampai nggak ada Ah. pertanyaan bagi kita lagi. Gimana sih cara ngerjainnya, gimana cara ngitungnya, sampai nggak ada pertanyaannya lagi. Sedangkan kalau Oke. principle base ini, pokoknya syaratnya ini harus kayak gini, misalnya dibikinnya. Nah, terserah kita mau gimana lagi. Ada Oke, celah thank you. untuk kita memilih jalan keluar lain. Oke, thank you Kak. Terus kalau kualitatif karakteristik of financial statement. Di sini karakteristik kualitatif, berarti ini masuk ke chapter 2. Kita jelaskan dulu satu-satu. Mana Kak kirim tadi ya tabelnya? Kak jelasin, Kakak review lagi. Bab 2 tuh intinya cuma ini aja. Nah, bab 2 itu intinya cuma ini aja. Ini namanya conceptual framework. Conceptual framework itu digunakan untuk sebagai dasar kita dalam menyusun standar akuntansi. Atau sebagai dasar kalau misalnya di standar pengakuan-pengakuan atau transaksi-transaksi tertentu itu belum diatur oleh standar. Gimana sih cara kita mengakuinya? Maka kita jadikan acuan itu yang ada di conceptual framework ini. Conceptual framework itu berisi tentang asumsi dalam penyusunan laporan keuangan, kemudian prinsip-prinsipnya, kemudian constraint-nya ini kendalanya, terus karakteristik kualitatif, elemen sama tujuan dari laporan keuangan. Jadi ini terkait dengan laporan keuangan itu harus gimana sih prosesnya atau asumsinya gitu. Nah, ini mengenai yang pertama asumsi. Asumsi yang pertama economic entity, entitas ekonomi. Ini mengasumsikan bahwa kita itu harus memisahkan antara kepemilikan pemilik dengan kepentingan si perusahaan. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal kenapa ada yang namanya akun drawings, akun dividen gitu. Kenapa kalau kita toh yang punya perusahaan, ya udah kreditkan aja lah kas, terus jadiin beban, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus pisahkan antara kepentingan pemilik dengan perusahaan. Contohnya kayak listrik dari sebuah gedung. Jadi gedung ini ada rumah di dalamnya dan kemudian ada kantor. Nah, listrik untuk yang kita pakai untuk kepentingan pribadi itu kita nggak boleh kita bebankan menjadi beban di laporan laba rugi. Itu maksud contoh dari economic entity ini. Kemudian going concern. Going concern itu adalah prinsip keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan usaha ini maksudnya adalah di mana kita menganggap bahwa kita ini membuat usaha ini nggak untuk sekarang aja loh, tapi untuk
sampai nanti dia bertumbuh menjadi besar. Jadi berarti nanti sampai bertahun-tahun gitu. Sampai waktunya nggak hingga. Jadi itu yang maksudnya going concern. Apa implikasi dari prinsip going concern ini? Itu adalah contohnya itu kita menyusutkan aset tetap. Kenapa kita harus menyusutkan aset tetap? Karena kita beranggapan bahwa kita 5 tahun, 10 tahun lagi itu masih berusaha loh, masih melakukan usaha kita. Makanya adalah muncul yang namanya kayak penyusutan aset tetap. Itu dari implikasi dari going concern ini. Kemudian monetary unit. Monetary unit itu laporan keuangan tadi itu harus kita sajikan dalam satuan mata uang. Kalau kita Indonesia berarti satuan mata uangnya itu adalah rupiah, kalau Amerika dolar dan sebagainya. Kemudian periodicity. Periodicity ini itu adalah laporan keuangan itu kita bikinnya itu per part periode lah, jangan nanti bikinnya 1 kali 3 tahun aja atau 1 kali 4 tahun. Nah, karena kalau 1 kali 3 tahun itu terlalu lama, jadinya terlalu lama. Bagus waktu yang biasa dipakai itu adalah 1 kali setahun. Tiap 31 Desember kita bikin laporan keuangan. Itu adalah waktu yang tidak terlalu lama atau tidak terlalu sebentar untuk melaporkan bagaimana keadaan kondisi keuangan kita. Sehingga kalau misalnya terlalu lama, jadinya tuh nggak relevan, susah kita mengambil keputusan nanti kan. Tapi kalau terlalu sebentar, tuh biayanya juga mahal. Kalau bikin laporan terus tuh banyak biaya yang harus kita keluarkan untuk membuat laporan. Tuh keluar duit untuk orang membuat laporan nih kan. Keluar biaya gajinya. Nah, makanya periodicity ini adalah menetapkan waktu untuk melaporkan keuangan ini bagusnya nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat, kapan waktu seharusnya 1 kali setahun misalnya. Kemudian yang prinsip accrual. Prinsip accrual ini itu adalah di mana kita mengakui pendapatan dan beban itu pada saat dia terjadi, bukan pada saat kas kita terima atau kita keluarkan. Contohnya kayak implikasinya adalah kayak munculnya akun pendapatan diterima di muka atau unearned revenue, muncul akun unearned revenue, terus muncul akun prepaid expense, prepaid apa, pokoknya macam-macam prepaid expense. Itu implikasi dari adanya prinsip accrual ini. Kalau kita misalkannya pakai prinsip cash base, kalau misalnya kita makainya prinsipnya itu adalah prinsip cash base, maka ketika kita dapat uang dari pelanggan, maka kita langsung akui itu sebagai pendapatan, walaupun kita belum kita laksanakan tugasnya. Pokoknya dapat duit, langsung kita akui, maka itu nama prinsipnya adalah cash base. Atau di sini kita udah pakai tenaga kerja, tapi belum kita bayar, maka kalau kita prinsipnya itu adalah prinsip cash base, maka kita baru mengakui beban gaji tadi itu pada saat gajinya itu kita bayarkan. Tapi karena kita makainya prinsipnya accrual base, maka gaji tadi kita akui ketika kita make jasa orang tersebut, jasa si karyawan, walaupun kita belum bayar gajinya. Itu yang accrual base. Jadi pengakuan pendapatan atau pengakuan beban pada saat dia terjadi, bukan pada saat dia kasnya kita terima atau kasnya kita keluarkan. Jadi itu accrual base. Sampai sini mengenai asumsi dasar laporan keuangan, ngerti? Kak. Nah, kemudian masalah prinsipal. Prinsipal itu ada measurement, revenue recognition, expense recognition, sama full disclosure. Nah, measurement atau pengukuran itu implikasinya apa? Implikasi dari prinsipal ini, measurement itu adalah gimana sih cara kita
mengukur angka-angka di laporan keuangan ini. Nah, bagaimana kita mengukur mengukur akun-akunnya itu di laporan keuangan? Contohnya kayak aset ini, kayak aset itu kita akui sebesar nilai wajarnya atau sebesar cost-nya aja, atau misalnya persediaan. Nah, terus tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Kalau measurement ini pengukuran, itu contohnya adalah aset ini kita akui sebesar nilai wajarnya atau sebesar cost-nya aja, sebesar harga perolehannya aja. Atau misalnya piutang nih, persediaan itu kita akui sebesar harga perolehannya aja, cost-nya pakai metode FIFO, LIFO, atau kita akui sebesar mana yang lebih rendah antara net realizable value atau cost-nya kayak gitu. Jadi measurement ini mengenai pada nilai apa sih akun-akun ini harus diukur, nilai wajar kah, nilai realisasi bersih kah, net realizable value kah, atau nilai book value kah, atau dan sebagainya, atau sebesar cost-nya gitu. Ini implikasi dari measurement ini. Kemudian revenue recognition. Revenue recognition itu adalah pengakuan pendapatan. Kapan kita akui pendapatan? Pada saat kita pada saat kita telah mengerjakan pekerjaan kita akui pendapatan. Atau titiknya itu misalnya kayak penjualan. Kayak penjualan, kapan sih kita akui penjualan? Tergantung pada FOB kita, FOB destination kah atau FOB shipping point. Kalau misalnya kita FOB destination, berarti kapan kita akui revenue kita? Kalau FOB pada saat barang kita, kalau destination itu berarti kita akui revenue ketika barang tersebut telah sampai ke tangan si pembeli. Udah sampai dia destination, baru boleh kita akui sebagai revenue. Sedangkan kalau FOB shipping point, baru boleh kita akui sebagai pendapatan ketika udah kita kirim ke pelanggan tuh udah tuh mau sampai mau belum terserah. Pokoknya pada saat itu udah boleh kita akui sebagai pendapatan. Atau beban itu diakui ketika pendapatan saat itu juga. Terjadi pendapatan, untuk menghasilkan pendapatan ini kan berasal dari beban kan. Tanpa adanya beban, pasti nggak ada pendapatan. Tuh kalau untuk menghasilkan pendapatan tuh perlu kita modal dulu. Modal itu kan yang disebut dengan beban-beban. Beban-beban harus ada beban dulu baru menghasilkan pendapatan. Nah, beban-beban yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang segitu itu namanya expense recognition. Pengakuan bebannya. Kemudian full disclosure. Full disclosure ini maksudnya itu adalah implikasi dari prinsip dari full disclosure ini adalah adanya catatan atas laporan keuangan. Jadi kita punya catatan atas, kenapa sih ada catatan atas laporan keuangan? Karena ada prinsip full disclosure. Contohnya ini adalah piutang yang disajikan di laporan keuangan ini kepada siapa aja sih? Kalau dibagi-bagi dia ada ke pihak berelasi, ada yang tidak berelasi. Nanti kan dijabarkan tuh di catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian nanti kayak persediaan. Persediaan ini kita ukur pakai FIFO kah, LIFO kah, atau weighted average. Atau contohnya lagi, nanti kan disajikan nanti tuh di catatan atas laporan keuangan harus kita ungkapkan. Itu full disclosure. Atau lagi
nanti penyusutannya pakai metode apa. Nah, bisa diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Itu implikasi dari full disclosure. Nanti kalau ditanya contohnya apa. Terus cost. Constraints-nya itu kita adalah cost. Jadi, sama kayak tadi disebutkan tadi, ketika kita menerbitkan laporan keuangan atau ketika kita membuat pengakuan-pengakuan di laporan keuangan, itu kira-kira biayanya itu bakalan lebih besar nggak daripada manfaatnya. Contohnya kayak gini, kita UMKM, kita pakai pula pengukurannya itu pada nilai wajar. Kalau pakai nilai wajar berarti kan butuh konsultan kan. Butuh konsultan untuk menilai ini berapa sih gedung kita biayanya. Sedangkan bisa aja kita pakai berapa sih duit yang keluar kemarin, misalnya 101 M. Ya udah catat aja 1 M. Tapi kalau misalnya kita pakai nilai wajar, tiap tahun kita harus panggil jasa konsultan untuk menilai berapa sih nilai ini. Berarti kalau kita butuh konsultan, berarti bayar konsultan lagi kan, berarti cost-nya lebih besar kan. Sedangkan kita cuma UMKM. Buat apa gunanya bagi UMKM nilai wajar nih? Nggak relevan jadinya kan, nggak besar pula cost-nya daripada manfaatnya. Ya, itu contohnya. Jadi sama kayak prinsip periodicity tadi. Kita bikin laporan keuangan sekali sebulan misalnya. Kita nggak butuh-butuh banget laporan keuangan cuma buat minjem duit ke bank aja misalnya. Nggak untuk ngambil keputusan tiap sebentar kita. Nah, ngapain kita harus sekali sebulan, kan mahal jadinya biayanya. Harus bikin laporan keuangan, berarti butuh tenaga kerjanya sering-sering. Jadi kayak gitu, itu prinsip kenapa kita dalam mempertimbangkan semua ini harus mempertimbangkan cost-nya. Di mana manfaat yang kita terima, benefit-nya itu harus lebih rendah, di mana benefitnya itu harus lebih tinggi daripada cost-nya. Itu pertimbangannya. Terus habis itu kita lanjutkan ke karakteristik kualitatif dari laporan keuangan. Nah, karakteristik kualitatif dari laporan keuangan ini itu dibagi atas dua. Itu karakteristik kualitatif dasarnya. Karakteristik kualitatif dasarnya harus ia penuhi itu adalah yang pertama, dia harus relevan. Dan yang kedua, dia harus faithful representation. Maksudnya adalah dia harus disajikan secara jujur. Nah, kemudian ini adalah karakteristik tambahannya. Comparability, variability, timeliness, dan understandability. Nah, yang dikatakan dengan prinsip kualitatif yang relevan ini itu harus memenuhi apa aja. Jadi sesuai laporan keuangan itu dikatakan relevan apabila dia memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama predictive value, yang kedua confirmatory value, dan yang ketiga materiality. Yang predictive value ini itu adalah laporan keuangan itu misalnya arus kas. Kita pengen kita sebagai investor yang akan menanamkan saham di perusahaan tersebut, kita tuh mengharapkan dividen. Nah, kira-kira dari laporan keuangan yang kita lihat nih, mampu nggak ya si perusahaan ini menghasilkan dividen? Maka kita lihat dari laporan arus kasnya. Arus kas bagian operasinya. Berlaba nggak dia secara kasnya? Soalnya kan dia dividen kita nggak lihat dari laporan laba rugi kan? Tapi laba yang kasnya. Soalnya yang bakalan dia bagikan nanti dalam bentuk kas. Punya uang kas yang cukup nggak dia? Berarti lihatnya di laporan arus kas. Contohnya itu predictive value. Kemudian confirmatory value. Confirmatory value ini adalah sekarang nih kita beranggapan perusahaan ini nggak mampu lah dia nih. Terus nanti terbit laporan keuangan, ternyata dia mampu mengkonfirmasi ke kita bahwa ternyata perusahaan ini mampu untuk membayar hutangnya misalnya. Kemudian prinsip materiality. Prinsip materiality ini sesuatu itu material nggak?
yang dilaporkannya ini material nggak untuk pengambilan keputusan kita. Nah, material ini tergantung pada ukuran perusahaannya. Contohnya kayak gini. Bagi UMKM, kalau UMKM ini misalnya kayak gini. Laporan misalnya UMKM ini mesinnya ternyata cuma sedikit. Mesin UMKM ini sedikit. Sedangkan kita lihat perbandingannya dari tahun ke tahun, misalnya mengalami penurunan. Angka aja lah ya. Misalnya kayak, apa contohnya? Perusahaan aja dah, perusahaan. Kalau di perusahaan itu cuma penurunan kasnya itu cuma 200.000 dengan penghasilannya itu miliaran, maka yang 200.000 ini nggak material bagi dia. Tapi kalau misalnya dia penghasilannya itu udah miliaran, triliunan, ketika kasnya berkurang itu misalnya 500 juta, maka itu patut kita pertanyakan kan, maka angka 500 juta tadi itu disebut dengan material. Jadi material itu adalah nilainya itu mengganggu kita untuk mengambil keputusan, mempengaruhi kita dalam pengambilan keputusan. Tapi kalau cuma 5 rupiah selisihnya misalnya kayak itulah kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Misalnya labanya cuma selisih dari yang sebenarnya 5 rupiah cuma. Udah abaikan aja lah, kan nggak material. Tapi kalau udah salahnya sampai jutaan dengan perusahaannya itu penghasilannya segini, maka itu disebut dengan material. Berarti material itu adalah nanti nilai itu bakalan mempengaruhi keputusan atau enggak. Kalau dia mempengaruhi keputusan, maka dia disebut material. Kalau dia tidak mempengaruhi keputusan, maka dia tidak material. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini paham? Paham, Kak. Nah, Kak. kemudian kita lanjut ke Fightful Representation. Fightful Representation itu penyajian yang jujur. Syarat yang harus dipenuhi oleh penyajian yang jujur itu, kalau supaya dia jujur tuh harus dilengkapi semuanya, harus lengkap penyajiannya, harus lengkap semuanya laporan tuh. Nah, kemudian netral. Netral ini tidak objektif sifatnya, itu enggak subjektif. Maksudnya kayak kita menghitung penyusutan. Ini 5 tahun nih. Kenapa sih 5 tahun tuh harus ada dasarnya yang jelas, yang objektif kenapa 5 tahun. Berarti dari pengalaman masa lalu misalnya. Atau dari pengalaman masa lalu aja kadang kan nggak cukup. Berarti dari biasanya orang berdasarkan penelitiannya kita research dulu berapa penyusutannya ini buat mesin ini, ya udah 5 tahun berdasarkan research kita, udah berarti 5 tahun. Itu netral, berarti dia objektif. Kemudian free from error, tentunya nggak bebas dari kesalahan. Nah, bebas dari kesalahan ini balik lagi, kesalahannya itu material atau enggak. Kan nggak mungkin ya, jarang kita itu yang benar-benar 100% itu jarang. Pasti nanti ada kesalahannya. Nah, kesalahannya itu material atau enggak? Balik lagi ke materiality-nya. Kemudian enhancing quality, ini kualitas karakteristik kualitatif tambahannya. Ada comparability, dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan ini contohnya kita bisa lihat di laporan keuangan itu. Laporan keuangan itu kan enggak untuk misalnya laporan keuangan tahun 2018. Nah, di sana yang di laporan keuangan itu kan nggak tahun 2018 aja. Pasti di sampingnya ada 2017, ada 2018. Disajikan 2 tahun atau 3 tahun. Nah, supaya dia dapat dibandingkan. Itu comparability. Terus verifiability. Ini biasanya untuk audit biasanya. Jadi angka yang 200.000 ini dari mana ya datangnya?
dari bukti, ada nggak bukti transaksinya? Ada, bisa berarti diverifikasikan. Nah, itu verifiability. Kemudian timeliness. Timeliness berarti dia dilaporkan tepat waktu, harus dilaporkan tepat waktu. Soalnya kalau misalnya kita nggak laporkan tepat waktu, itu nggak relevan lagi untuk pengambilan keputusan. Udah telat nih, kita butuhnya sekarang laporannya, tapi disampaikan besok, itu nggak relevan lagi. Makanya harus timeliness. Kemudian understandability. Understandability ini dapat dipahami, itu nggak harus semua orang memahami laporan keuangan itu. Tentu seenggaknya minimal orang yang tahu akuntansi harus paham nih laporan keuangan yang kita buat ini. Karena kalau misalnya one-one yang jualan itu tuh nggak mungkin dia paham laporan keuangan kan. Tuh kalau dia mentang-mentang dia nggak paham laporan keuangan kita, tuh udah nggak terpenuhi aja ini sebagai laporan keuangan. Nggak bisa kayak gitu. Jadi understandability itu terpenuhi apabila orang-orang yang emang berkaitan dengan laporan keuangan itu seenggaknya dia ngerti laporan kita. Kemudian ini elemen dari laporan keuangan itu ada aset, liability, equity, income, dan expense. Ini secara umum terdiri dari apa aja laporan keuangan itu. Berarti ada aset di sana, ada liability, equity, income, dan expense kan. Nah, kemudian ini tujuan dari laporan keuangan. Balik lagi untuk menyajikan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan, itu intinya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau cepat, nanti kalau perlu diulang, kita ulang aja. Terus kita lanjut, yang mana nih? Google Form nih. Kualitatif karakteristik, ada yang ngirim pesan. Enggak. Karakteristik kualitatif, mana nih? Karakteristik kualitatif dari laporan keuangan yang terkait dengan kualitas informasi yang mengizinkan si kita untuk mengidentifikasi perbedaan atau persamaan antara dua fenomena ekonomi. Itu maksudnya yang mana? Relevankah, factfulness, can be compared, sama timeliness. Berarti kita dapat dibandingkan. Soalnya kita membedakan perbedaan dan persamaannya apa. Berarti 2017, 2018 gimana sih yang beda? Kenapa dia beda? Dia sama, ada kasnya sama. Kemudian nomor 3, which of the following statement is true regarding the conceptual framework? Conceptual framework tadi. Yang pertama, conceptual framework is accounting standard that must be applied. Apakah conceptual framework itu adalah accounting standard? Bukan. Enggak, Kak. Bukan. Accounting standard. Jadi gini, kalau misalnya ada conceptual framework, ada accounting standard. Nah, menurut conceptual framework, pengakuannya harus gini. Menurut accounting standard kayak gini. Terjadi perbedaan. Nah, maka yang mana yang harus kita ikuti? Maka harus kita ikuti accounting standardnya. Tapi kalau misalnya di accounting standard itu nggak ada mengatur hal tersebut, maka bisa kita lihat di conceptual framework. Jadi gitu. Jadi, nah, kemudian accounting standard ini sebelum dia disusun berarti kita lihatnya di cara penyusunan accounting standard ini, landasannya itu adalah conceptual framework. Jadi bakalan jarang nanti accounting standard ini yang bakalan menyimpang dari conceptual framework. Nah, ini jadi nomor 1, the conceptual framework ini salah. Kemudian nomor 2, the conceptual framework is applied. There is no special arrangement in the standard for transaction. Ini benar atau salah? Benar. Benar. Jadi conceptual framework akan diaplikasikan ketika nggak ada standar yang mengaturnya. Bisa kita pakai conceptual framework ini. Terus yang ketiga,
the provisions in conceptual framework are more binding than provision in standard. Ini apa? Enggak, Kak. Enggak. Mana? Ya. Berarti jawaban yang benar di sini adalah B, B. yang ini kan, yang B. Jadi katanya di sini lebih mengikat yang mana? Yang lebih mengikat tuh tentu yang si accounting standard ini. Kemudian yang nomor 3, conceptual framework is only used by standard setters in developing. Benar atau salah? Enggak Salah. harus kan? Salah, enggak Mm-mm. harus, enggak selalu. Kemudian kita lanjutkan nomor ini, apa nih? Based on the conceptual framework currently being developed by IFRS, the fundamental qualitative characteristic of jadi karakteristik kualitatif dari IFRS tadi, karakteristik kualitatif utamanya dalam kerangka konseptual itu apa? Ini kan relevan dan Representation. iya. Nah, kita selesai kita nak. The following is an application of accounting asumsi. Asumsi yang digunakan dalam Nah, jadi di sini yang merupakan asumsi dari kerangka konseptual tadi, contohnya apa? Itu maksudnya. Nah, kita lihat tadi lagi. Mana dia? Nih. Ini ada 4 asumsi dasar dari conceptual framework: economic entity, going concern, monetary unit, periodicity, sama accrual. Kita lihat ini contohnya. Ya, kuis. Nah, absen jangan lupa yang belum. Yang ini entities present financial report before the regulatory deadline. Ini berarti terkait dengan timeliness. Timeliness tadi bukan asumsi kan? Timeliness berarti karakteristik kualitatif, berarti ini bukan. Terus nggak jelas yang ininya. Terus yang kedua, the entity charge expense for buying wall a clock as expense for current year even though the useful life is more than 1 year. Jadi kita mengakui di sini pembelian dari kita Jam dinding, akui Kak. sebagai beban dari jam dinding ini, padahal dia masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Berarti ini salah kan? Ini berarti terkait dengan pengakuan beban. Pengakuan beban itu kan masuknya ke prinsip ya. Nah, pengakuan beban itu prinsip tadi. Di mana letak? Nih, pengakuan beban itu di expense recognition, prinsip dia, bukan asumsi. Berarti harusnya, dan dia itu salah juga. Salah juga dia. Harusnya kalau dia aset itu mana nih? Kalau misalnya suatu aset itu umur manfaatnya lebih, kita beli peralatan atau apa. Pokoknya kita beli peralatan, supplies atau gimana. Dia udah beda pula, nak. Gini, pokoknya kita beli sesuatu, beli alat-alat lah, beli alat-alat. Soalnya kalau kita sebut sebagai peralatan atau supplies itu dia udah beda pengertiannya. Kita beli alat-alat. Kalau alat-alatnya itu habis dalam waktu 1 tahun, maka dia disebut dengan supplies. Supplies ini berarti nanti bakalan jadi beban aja nanti tuh langsung biasanya. Kalau dia habis 1 tahun itu belinya 1 tahun, kita bikin laporan keuangannya itu emang 1 tahun, maka 1 tahun itu pas akhir tahunnya itu dia langsung jadi beban kan. Sedangkan kalau yang lebih dari 1 tahun, nanti kan berarti masih ada sisanya tuh. Sisanya itu kan jadi aset. Berarti ini salah nomor 2 ini. Berarti ini pengakuan beban lebih ke prinsip penyusunan laporan keuangan. Kemudian ini the entity depreciate
the building lebih dari 40 tahun. Nah, ini yang kakak bilang tadi, ini asumsi dari Going concern. ya going concern. Going concern. Terus nih, the entity pays attention to ability of financial statement to predict future cash flow. Jadi kita di sini ingin kita untuk memprediksi future cash flow-nya kita bayar gitu. Nah, berarti kalau misalnya terkait dengan future cash flow ini bisa masuknya ke sini. Measurement atau karakteristik kualitatifnya itu relevan. Future cash flow. Future cash flow itu aliran kas masa depan itu kan kalau masa depan itu kan terkait dengan pengambilan keputusan kan. Pengambilan keputusan berarti kan relevan kaitannya tuh. Relevan berarti dia kualitatif karakteristik, bukan asumsi dasar. Berarti yang tadi tuh jawabannya nih C. Ini jawabannya. Kalau ini lebih ke relevan. Apa gunanya kita memprediksi cash flow supaya laporan keuangan kita itu relevan untuk pengambilan keputusan. Future cash flow kan, laporan arus kas masa depan berapa sih untuk pengambilan keputusan nanti. Ini masuknya ke karakteristik kualitatif. Udah selesai? Ada pertanyaan? Pokoknya kayaknya ini lagi ujiannya. Kakak masukin. Jadi udah ada gambaran 10 lagi kan, 10 bonus tuh. Jadi 50 soal lagi yang kalian cari sendiri nanti jawabannya. Udah? Kak, kalau untuk soal ujian tuh yang untuk hitung-hitungnya berapa persen kira-kira tuh, Kak? Mungkin belum selesai Kak bikin soalnya lagi. Pokoknya nanti biasanya soal pendek-pendek, kalau misalnya soal panjang pun misalnya disuruh bikin laporan keuangan kan disajikan datanya laporan keuangan misalnya. Nah, paling disuruh cari cost of goods sold, laba kotornya, gross profitnya berapa, berarti penjualan dikurangi cost of goods sold aja gitu. Pokoknya satu-satu nggak panjang-panjang gitu. Perhitungan satu-satu aja. 60 soal untuk berapa menit, Kak? Ujian 100 menit kan? Oh, 100 menit. Oke, Kak. Terus, Kak. Itu lumayan menurut kakak banyak nggak selesai kayaknya. Kisi-kisinya bakal nambah nggak sih, Kak? Apa? Kisi-kisi nanti ditambahin, Kak. Pokoknya yang udah kakak bahas saja. Bab Kak, 1 bab. Berarti nanti kita masih berapa kali pertemuan lagi sebelum TSK untuk ASDOS? Minggu depan, terus minggu depannya lagi itu kita lebaran, Kak. berarti minggu depan aja. Satu lagi. Oke, Kak. Itu kan 1 kali lagi, berarti kalian belajar aja nanti dari soal-soal yang dibahas di kelas lain tuh. Minggu setelah libur lebaran masih sempat 1 kali lagi, Kak. Kalau kalian mau, nggak apa-apa. Kalau ada soal Bapak atau soal-soal apa. Ya pokoknya kalau ada soal yang kalian mau bahas, kalian kirim aja, Kak, bahas soal ini, Kak, gitu. Kakak bahaskan, gimana ngerti. Nah, udah selesai. Mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Ya.